Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Abnormal ya, channel Abnormal Trick. Kita akan membahas tentang kuis 9 kali ini, permintaan dari grup Telegram, yaitu membahas tentang soal penarikan kesimpulan ya. Nah, sebelum kita masuk membahas soal penarikan kesimpulan, kita akan mengulang sedikit ya secara singkat materi dasarnya ya gitu ya teman-teman ya. Oke, pada penarikan kesimpulan ya itu ada yang paling banyak keluar di Ikatan Dinas atau CPNS pada 2 tahun lalu ya. Itu rata-rata yang jika maka sama dengan semua sebagian atau tidak semua yang lebih dari satu premis ya atau lebih dari dua premis maksudnya tiga atau lebih. Nah, jadi sebenarnya kan tema ini adalah penarikan kesimpulan, teman-teman ya, penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan itu yang keluar itu biasanya itu ada tiga ya. Yang pertama itu yang disebut dengan modus ponens ya. Jadi modus ponens ya. Nah, modus ponens ini ya itu rumusnya atau konsepnya jika P maka Q. Nah, lalu diketahui P, maka kesimpulan coret yang boleh gini ya, boleh coret yang sama cara ngafalnya. Maka kesimpulannya langsung Q. Contoh ya, contoh nah contoh nih kita ketik ya. Nah, jika eh, jika oh ini terlalu kecil, kita besarkan sedikit. Warna hitam. Oke ya, jika besok hujan, ini kita bisa hujan. Jadi ini kita misalkan dia sebagai P ya, maka Alia bawa payung, bawa bawa payung nih. Jadi jika besok hujan itu adalah P, nah, maka Alia bawa payung. Jika P maka Q. Nah, ternyata pada kalimat premis kedua itu diketahui ya teman-teman eh, besok hujan gitu ya. Besok ternyata tuh besok hujan. Nah, maka dengan rumus modus ponens ya ini adalah P, berarti kesimpulan adalah Alia bawa payung. Berarti kesimpulannya Alia bawa payung. Gitu ya. Alia bawa payung. Itu namanya modus ponens. Nah, sebelum kita masuk ke modus tollens, di sini Kak Mulia ingin membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya. Apa kesalahan yang sering terjadi? Ada pernyataan begini. Jika P maka Q, tapi yang diketahui bukan P tapi Q. Kebanyakan peserta itu P-nya dicoret maka kesimpulannya Q-nya dicoret kesimpulannya P. Nah, nyatanya ini adalah tidak dapat disimpulkan. Nah, tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Contoh ya. Kita ambil ke soal pertama tadi, ya soal Alia tadi. Jika besok hujan, Alia bawa payung. Ya. Terus ternyata ya jadi jika besok hujan, maka Alia bawa payung. Tapi nyatanya pada kalimat kedua itu adalah langsung Alia bawa payung. Alia bawa payung. Nah, ini contohnya. Jadi Alia bawa payung. Langsung Ki. Kesimpulannya apa? Nah, kebanyakan peserta itu langsung menganggap itu hari itu hujan. Nah, padahal belum tentu Alia bawa payung itu hujan, gitu ya. Jadi kalau misalnya jumpa hal seperti ini, nah, nggak bisa disimpulkan, tidak dapat disimpulkan. Atau contoh yang lebih contoh lain, Kak, contoh lain ya.
Misalnya kamu ya buat jika hari hujan maka tanah basah. Nah, ternyata langsung tanah basah ya, kalimat keduanya langsung ditulis eh, tanah basah. Ini kan secara modus ponens, jika hari hujan ini P, maka tanah basah Q. Langsung di sini Q. Apakah kita bisa langsung ambil kesimpulan? Berarti hari ini hujan? Belum tentu. Bisa aja tetangga sebelah yang nyiram air ya, atau bisa aja. Nah, jadi disitulah maksud daripada selain ini ya pada khusus ponens ya, khusus ponens supaya menjadi ingat. Nah, jika persamaannya ini ponens, tapi jika persamaannya ini tuh tidak dapat disimpulkan, itu yang perlu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua kita akan masuk ke modus tollens. Nah, modus tollens. Nah, modus tollens, ya, tollens itu jika P maka Q, ya, yang diketahui pernyataan keduanya ingkaran daripada Q. Maka apa yang disimpulkan? Ini masih sama yang sama dicoret, maka tinggal ingkaran P. Nah, ya, contoh kalimat ya, contoh. Jika kita masih sama contoh kayak di atas aja ya. Jika hari hujan maka tanah basah. Nah, kalimat keduanya ternyata tanah tidak basah. Tidak basah. Jadi kalau kita lihat secara modus tollens, jika hari hujan ini adalah P, maka tanah basah adalah Q, sedangkan diketahui tanah tidak basah negasi atau ingkaran dari Q. Nah, secara rumus ini termasuk ke tollens, berarti yang sama dicoret, berarti ya yang mana yang sama? Iya, yang sama tadi tanah basah ya, maka kesimpulannya iya, kesimpulannya ingkaran P, berarti hari ini tidak hujan. Berarti kesimpulannya hari tidak hujan. Tidak, hari ini tidak hujan gitu. Nah, hati-hati lagi ya, hati-hati lagi sebagai pengingat. Karena biasanya sering kejebak di situ ya, hati-hati lagi. Kalau seandainya ketemu seperti ini. Jika P maka Q. Jika P maka Q. Tapi yang diketahui malah ingkaran daripada P. Nah, ini juga banyak nih yang kejebak. Maka ini bukan berarti kita coret P-nya jawabannya ingkaran tinggal. Dan ini adalah tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Nah, ini mirip ya. Disimpulkan. Oke, kita ambil contoh lagi ya. Ambil contoh. Jika hari hujan, maka tanah basah. Kalimat keduanya tadi apa? Hari ini tidak hujan. Nah, hari ini tidak hujan. Oke. Nah, ini dia. Kalau tadi jika P maka Q tanah tidak basah, maka kita bisa simpulkan tidak hujan. Kalau ini jika hari ini hujan, maka tanah basah. Tapi yang ditanya hari ini nggak hujan, negasi dari P. Apakah kita bisa simpulkan tidak basah? Belum tentu, nggak bisa. Jadi nggak logis ya. Jadi kalau bahasa lainnya sebenarnya itu tidak logis. Jadi dirumuskan seperti ini gitu ya. Nah, Kak, bagaimana kalau nanti jumlah kalimatnya atau jumlah ininya lebih dari dua? Nah, biasanya kita, misalnya tiga, maka gunakan satu-satu. Oke, lanjut aja kita ke soal kuis pertama kita ya, kuisnya ini dia. Yuk kita bahas. Yang pertama, jika harga BBM naik, ini berarti kita misalkan P, ya. Lalu maka biaya transportasi juga naik, berarti ini adalah Q. Nah, kalimat keduanya, jika transportasi naik, oke. Ini ada yang belum kamu udah jelaskan. Satu lagi ya teman-teman ya, silogisme. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya silogisme. Nah, kalau silogisme, ini yang disebut jika P maka Q,
jika Q maka R, maka yang sama teman-teman ya, ini dicoret. Jadi kesimpulannya didapat jika P maka R. Nah, ini yang disebut silogisme. Nah, soal ini udah masuk ke silogisme. Jika BBM naik, maka biaya transportasi akan naik. Oke, jika biaya transportasi naik, maka apa disebut? Iya, maka harga bahan baku ikut naik. Ini adalah R. Nah, jadi langsung aja coret yang sama, ini sama ya teman-teman ya. Tuh, maka didapat kesimpulan apa? Ya, ini langsung kita dapat dari dua ini. Kesimpulannya, jika harga BBM naik, maka harga bahan baku ikut naik. Dah, dari sini kita baca lagi nih soal berikutnya. Jika harga bahan baku naik, berarti ini adalah si R, maka harga bakso Pak Anto juga ikut naik, logis ya. Kalau naik bahan baku pasti naik juga. Bahan baku itu apa? Seperti ya tepungnya, dagingnya gitu ya. Maka ini adalah kita misalkan A. Yang sama kita coret, berarti jika P maka R, jika R maka A. Lagi-lagi yang sama kita coret, maka didapat kesimpulannya jika P maka A ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi kita baca, jika Pak Anto nih, mana lagi Pak Anto nih? Jika Pak Anto menaikkan harga baksonya, berarti ini adalah A. Maka warung bakso Pak Anto akan sepi. Nah, berarti kita misalkan ini si B. Berarti jika A maka B. Lagi-lagi masih rumus silogisme, coret yang sama, maka tinggal jika P maka B. Nah, ternyata pernyataan terakhirnya itu BBM tidak naik atau turun. Kita bilanglah BBM itu lingkaran berarti ya, lingkaran daripada P. Karena ini kan tadi P-nya kalau naik gitu ya. Berarti lingkaran T. Nah, secara yang terakhir nih ya, secara rumus yang sudah kita bahas, maka ini mirip yang mana? Ternyata ini tidak ada mirip manapun ya. Ternyata ini adalah mirip yang berlawanan dengan modus tollens tadi. Nah, ya jika seperti ini, nah ini dia. Jika P maka Q negatif, maka tidak dapat disimpulkan. Iya, berarti soal ini tidak dapat disimpulkan. Ya, jadi kita nggak bisa, oh BBM turun nih, langsung kita ambil kesimpulan bakso itu ramai. Belum tentu naik di sebelah. Kenapa belum tentu, Kak? Karena terkadang yang mempengaruhi faktor turunnya ramai tidaknya itu belum tentu dari BBM, bisa aja dari marketingnya gitu. Itu maksud logisnya. Tapi ketika BBM itu naik, sangat berpengaruh dengan sepinya dari teks tadi di atas. Makanya lagi-lagi ini penarikan kesimpulan ini sebenarnya dibuat rumus bukan untuk mempersulit, untuk mempermudah. Maka jawaban yang benar adalah E, tidak dapat disimpulkan. Oke, itu untuk kuis pertama dari kuis ke-9 ya. Sekarang kuis berikutnya, masih kuis 9 tapi nomor 2 ya. Nah, kali ini kita udah menggunakan tidak semua, semua, tidak semua ya. Nah, sedikit materi ya teman-teman ya. Untuk jika nanti menjumpai soal yang ambigu atau terjadi banyak kemungkinan seperti tadi ya. Jika biasanya di pilihan jawaban itu jika jika tidak ada di ponens, tidak ada di tolens, itu tidak dapat disimpulkan atau ada opsi yang berawalan kata mungkin teman-teman ya. Jadi biasanya itu ada 3. Biasanya kalau udah ada kata mungkin tidak ada kesimpulan itu nggak ada. Jika jawabannya memang itu. Gitu. Kita bahas nih. Tidak semua dengan lulusan terbaik lolos ujian SKD. Berarti tidak semua, artinya sebagian tuh yang berarti ada sebagian ada yang enggak. Semua siswa yang bodoh, tapi yang bodoh tuh udah pasti nggak lulus gitu ya. Tapi di sini dikatakan tidak semua siswa yang pandai selalu mempunyai nilai rapor yang lebih baik dari yang bodoh, benar ya. Amil nilai raportnya lebih buruk daripada Jaini, artinya lebih rendah, belum tentu bodoh. Nah, di situ dia. Apa ini jawabannya? Apakah kita bisa langsung mengatakan Jaini lebih pintar? Belum tentu, ya. Karena dari teks tadi itu menyatakan tentang syarat-syarat. Nah, bab untuk silogisme tentang
syarat-syarat dan semua sebagian itu nanti kita bahas di bab khusus ya. Ini udah terlalu panjang soalnya. Yang kedua, tidak mungkin Amil dan Jenny lolos SKD, yang belum tentu, dia sok tahu dia nih kalau kata ini ya. Yang C nih dia mungkin tuh apa ya, bisa jadi lolos, bisa jadi enggak ya. Mungkin Jaini dan Anu tuh akan lolos ikatan apa SKD PDN gitu ya. Tidak mungkin Jaini dan Amil satu sekolah ya, ini juga salah ya, enggak mungkin dia tidak ada di syarat artinya. Bisa aja satu sekolah, dan tidak mungkin Jaini lolos juga, dia langsung memastikan ya. Nah, itu jawabannya salah. Jadi jawabannya itu adalah C. Mungkin Amil dan Jaini akan lolos SKD PDN. Oke, soal ketiga kita yang terakhir untuk kuis dari penarikan kesimpulan. Nah, ini masih berupa syarat-syarat ya, tapi hati-hati ya pada ikatan dinas. Di ikatan dinas itu penarikan kesimpulan itu adalah penarikan kesimpulan bahasa Indo, teman-teman. Jadi penarikan kesimpulan itu ada dua, ada penarikan kesimpulan berdasarkan matematika, artinya memang 100% percaya rumus. Tapi silogisme bahasa Indo itu harus kekuatan pertamanya itu logis. Logis enggak, walaupun dia menyalahkan rumus tetap logis dulu. Contoh nih, ya semua anak berwisata ke pantai. Semua anak nih. Ella berwisata ke pantai. Nah, apakah kita bisa menyatakan yang berwisata ke pantai hanya anak-anak ya? Pertama, nggak logis. Masa anak-anak berwisata ke pantai nggak ada bapak mamanya ya, bisa nyut semua gitu ya. Yang kedua, Ella adalah seorang anak. Di sini dia hati-hati kalau menyebutkan nama. Kalau menyebutkan nama, kita nggak bisa menetapkan. Itulah kelemahannya bahasa Indo ya. Kalau bahasa Inggris kan kita bisa tahu itu laki-laki, perempuan, usia gitu ya. Nah, di sini yang berwisata ke pantai hanya anak-anak. Enggak, Ella adalah seorang anak. Belum tentu, bisa aja dia seorang ibu. C, yang C malah Ella seorang ibu, bisa jadi dia anak-anak, karena tidak pasti nih. Ada anak pergi ke pantai, iya, tapi ini tidak, ini ya tidak terhubung dengan ini teksnya, karena kakunya yang penarikan kesimpulan itu terkait dengan teks, maka ujung-ujungnya tidak ada kesimpulan yang benar. Dan kalau nanti ada kata-kata mungkin Ella anak-anak, nah, bisa atau tidak dapat disimpulkan ya. Jadi hati-hati untuk soal seperti ini. Nah, oke, sudah selesai untuk kuis ke-9 kita. Bagi teman-teman yang mau mencoba untuk ini ya, untuk latihan nomor 4, silakan diklik di kolom komentar ya. Jadi nanti akan kamu ya balas jika memang butuh dibalas. Jadi kalau sudah paham, maka kita akan lanjut terus ke kuis berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Kamu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.